Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 419, Evolusi Api Roh. Ulat ungu yang terbentuk dari sisa jiwa Hong Tian sangatlah ganas. Sejak awal, ia telah mencoba segala cara untuk membuat Luo Xiu lengah dan menurunkan kewaspadaannya. Namun, Luo Xiu, yang telah mengasah keterampilannya di jalan bela diri, selalu menavigasi antara hidup dan mati, tidak tertipu oleh triknya. Api kuning emas surgawi, api emas menyembur, dan Luo Xiu menyerang dengan kekuatan penuh, tanpa menyisakan apapun. Di lautan kesadarannya, roh primordialnya, yang terbentuk dari esensi jiwanya, memegang lampu dewa cahaya di satu tangan dan tombak perang naga hitam di tangan lainnya, menyerang ulat ungu dengan segenap kekuatannya. Apakah kamu pikir semut santo bela diri sepertimu dapat mencoba melawan raja dewa sepertiku? Ulat ungu itu mengeluarkan suara manusia, tertawa dingin. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, di dalam mulutnya terdapat gigi-gigi tajam yang padat, dan dengan satu tarikan kuat, ia mulai menelan api kuning emas surgawi dengan cepat. Setelah menelan api kuning emas surgawi, aura yang dilepaskan oleh ulat ungu itu menjadi semakin kuat. Apa? Luo Xiu merasa ngeri. Api kuning emas surgawi adalah api surgawi yang dapat membakar segala sesuatu di dunia, terutama efektif melawan jiwa dan pikiran, namun sekarang ditelan dengan mudah oleh sisa jiwa seorang dewa raja. Hal ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan seorang dewa raja, bahkan jika hanya tersisa sepotong jiwa, mampu membuat sebagian besar martial lords di bawah tingkat dewa tak berdaya. Dewa perubahan, Luo Xiu melangkah maju, mengayunkan tombak perang naga hitam, mengubah sinar tombak hitam menjadi bentuk naga, dan menghantam tubuh ulat ungu, memercikkan percikan api. Teknik perang ilahi, ulat ungu itu tertawa mengejek, energi ungu membentuk pedang. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan awan ungu. Awan ungu itu seakan mengandung pemandangan penciptaan dan evolusi dunia, kemudian mengkristal menjadi sinar pedang dengan kecepatan luar biasa. Luo Xiu terkejut, cepat-cepat mengangkat lampu dewa cahaya di tangannya. Sinar pedang ungu menabrak lampu, memancarkan kekuatan yang membuat tubuh Luo Xiu mundur terus, roh primordialnya bergetar hebat, hampir hancur. Serahkan saja dirimu padaku. Ulat ungu itu tertawa jahat, melompat dengan tubuh melingkar, membuka mulut lebar, dan menyerbu Luo Xiu. Gelombang awan ungu mengepung, memblokir semua jalan keluar Luo Xiu. Segel kematian surga, Luo Xiu bertaruh dengan segala daya, menciptakan formasi dengan tangan dan memanipulasi kekuatannya menjadi 24 kali lipat. Boom! Aura yang menakutkan meledak dari tubuhnya, cakram hitam yang berisi keajaiban hukum tanpa batas terbentuk dan muncul. Apa ini? Sisa jiwa Hong Tian yang berwujud ulat ungu pertama kali menunjukkan wajah terkejut. Saat itu, Luo Xiu mendorong cakram hitam yang terbentuk dari segel kematian surga ke dalam mulut ulat ungu. Boom! Tubuh sisa jiwa Hong Tian bergetar hebat. Tubuhnya meledak menjadi awan ungu, menyebar di lautan kesadaran Luo Xiu. Wos, wus, wos. Gelombang ungu segera berkumpul kembali, mengubah kembali wujud ulat ungu. Kamu mempelajari teknik itu dari mana? Apa hubunganmu dengan keluarga kuno dari alam patriark? Sisa jiwa Hong Tian bertanya. Kenapa aku harus memberitahumu? Luo Xiu menjawab tanpa ekspresi, meskipun sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tentang keluarga kuno dari alam patriark yang disebutkan oleh sisa jiwa Hong Tian. Namun, dia bisa melihat bahwa sisa jiwa Hong Tian sangat terkejut dengan teknik segel kematian surga yang dia gunakan, yang menunjukkan bahwa keluarga kuno dari alam patriark yang disebutkan oleh sisa jiwa Hong Tian mungkin juga memiliki teknik dewa yang mirip dengan segel kematian surga. Kamu tidak mau memberitahu, tidak masalah. Dengan menelan dan merebut ingatanmu, aku pasti bisa mengetahui segalanya. Ulat ungu itu berteriak, sekali lagi menyerbu Luo Xiu. Sebagai sisa jiwa dari seorang dewa raja, meskipun sangat kuat, namun tidak memiliki kekuatan absolut yang memadai. Terutama setelah sisa jiwa Hong Tian merasa gentar dengan segel kematian surga yang digunakan oleh Luo Xiu, dan setelah tubuhnya dihancurkan sekali, auranya melemah. Pertarungan di lautan kesadaran memasuki fase kebuntuan, tubuh Luo Xiu berdiri seperti patung kayu di dalam istana ungu, dan waktu berlalu dengan cepat, hampir 2 bulan. Dengan berlalunya waktu, situasi semakin tidak menguntungkan bagi Luo Xiu, karena konsumsi energi sisa jiwa Hong Tian jauh lebih sedikit dibandingkan dirinya. Jika ini berlanjut, hasil akhirnya pasti adalah dirinya akan ditelan oleh sisa jiwa Hong Tian.
Namun, Luo Xiu tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Jika dia benar-benar tidak bisa menahan, dia lebih baik menghancurkan tubuh ini daripada membiarkan sisa jiwa Hong Tian berhasil. Dia hampir menggunakan semua kartu trufnya, pikirannya berputar cepat mencari strategi. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan mulai mengoperasikan teknik 9 perubahan api roh, mencoba menyempurnakan api spiritual ketiga, api harimau neraka. Api roh ketiga ini didapatkannya di alam samudera bintang di dalam jurang neraka. Meskipun sudah lama didapat, dia belum cukup kuat untuk menyempurnakannya. Awalnya, menurut rencana Luo Xiu, dia setidaknya harus menunggu sampai kekuatannya mencapai tingkat patriark, atau tubuhnya mencapai tingkat kaisar sebelum menyempurnakan api roh ketiga api harimau neraka. Karena begitu api roh ketiga berhasil disempurnakan, api roh akan berevolusi menjadi api kaisar merah, yang akan sulit dikendalikan tanpa kekuatan yang cukup besar. Namun saat ini dia tidak peduli lagi, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi sisa jiwa Hong Tian. Berdasarkan pertarungan yang panjang, dia bisa memperkirakan bahwa sisa jiwa Hong Tian yang tersisa kekuatannya setara dengan patriark biasa. Jika dia berhasil menyempurnakan api kaisar merah, dia yakin bisa menyelesaikan krisis ini. Haha, bocah, apakah kamu sudah kehabisan tenaga? Sisa jiwa Hong Tian tertawa dingin, karena dia menemukan bahwa si pemuda tingkat santo bela diri ini sudah lama tidak menggunakan api emas itu untuk melawannya. Apakah aku kehabisan tenaga atau tidak? Kamu bisa coba datang dan lihat sendiri. Luo Xiu balas menggertak, diam-diam mengoperasikan teknik 9 perubahan api roh untuk mulai menyempurnakan api harimau neraka. Dia membentuk formasi dengan tangannya, menggunakan kekuatan segel kematian surga untuk mengintimidasi, membuat sisa jiwa Hong Tian sangat gentar. Tidak berani menyerang secara langsung, melainkan berkeliling di sekitarnya untuk bertarung dengan Luo Xiu secara perlahan. Tindakan Hong Tian ini tentu saja untuk menghindari konfrontasi langsung dengan segel kematian surga. Luo Xiu senang dengan situasi ini karena dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan evolusi ketiga dari api spiritualnya. Setengah bulan berlalu, roh primordial Luo Xiu sudah dipaksa oleh Hong Tian ke sudut, hampir tidak bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan hukum untuk menggunakan segel kematian surga. Anak muda, kamu sudah kehabisan kekuatan, terimalah kematianmu dengan tenang. Hong Tian membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang dari energi ungu, memotong Luo Xiu dari udara. Dia bisa merasakan bahwa anak muda di depannya ini sudah tidak mampu melawannya lagi. Benarkah? Namun, pada saat itu, Luo Xiu hanya tersenyum dingin. Sepasang matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, seperti ada 2 nyala api suci yang berkobar di matanya. Boom! Api merah yang meluap meledak dari tubuhnya. Setelah menyerap dan memurnikan api roh harimau neraka, tidak hanya evolusi ketiga dari api spiritual selesai, tetapi energi yang terkandung dalam api spiritual juga mengisi kembali semua konsumsi sebelumnya. Api merah berkobar. Pada saat ini Luo Xiu seperti dewa api, melangkah ke udara, dan tombak tempur naga hitam di tangannya meledak. Sinar tombak berbentuk naga menghancurkan segalanya. Bang! Makhluk ungu terbang keluar, berteriak, bagaimana kekuatanmu bisa meningkat? Bagaimana ini mungkin? Ia menatap api merah di tubuh Luo Xiu. Evolusi ketiga dari 9 perubahan api spiritual. Kamu ternyata berhasil menyelesaikan perubahan ketiga selama pertarungan kita. Pada saat ini, ekspresi Hong Tian berubah-ubah, dan dia merasakan sesuatu yang tidak baik karena api merah dari perubahan ketiga 9 perubahan api spiritual sudah memiliki kekuatan untuk mengancam sisa roh ini. Segel kematian surga. Luo Xiu memukul dengan telapak tangannya, cahaya hantu menyelimuti jari-jarinya, membentuk roda hitam yang berputar, menghancurkan segalanya. Hancurkan! Hong Tian berteriak marah. Energi ungu di sekitarnya berubah menjadi kilat, dengan suara gemuruh, menghancurkan segel kematian surga. Setelah serangan ini, energi ungu di sekitarnya jelas menjadi lebih redup, menunjukkan bahwa serangan itu sangat kuat tetapi juga sangat menguras tenaga. Boom! Meskipun dia berhasil menahan segel kematian surga, dia ditusuk oleh tombak tempur naga hitam Luo Xiu, tubuhnya terbang terbalik. Bagaimanapun, tempat ini adalah lautan kesadaran Luo Xiu, wilayahnya sendiri, kekuatan pertempurannya bisa mencapai puncaknya. Dan Hong Tian hanyalah sisa roh yang terfragmentasi, berada di lautan kesadaran orang lain. Kekuatannya tertekan sampai batas tertentu, tidak bisa sepenuhnya dikeluarkan. Apalagi, Luo Xiu saat ini telah menyelesaikan evolusi ketiga dari api spiritual, mengambil keuntungan mutlak. Berhenti, serangan Luo Xiu sangat ganas dan tanpa ampun. Hong Tian merasakan bahaya, tidak bisa tidak berteriak keras. Sisa rohnya telah bertahan di Istana Ungu selama waktu yang tak terbatas, tidak ingin lenyap begitu saja. Namun Luo Xiu sama sekali tidak peduli. Tombak tempur naga hitam dan segel kematian surga terus menghantam. Bajingan, jangan memaksa aku. Jika roh sisa ini meledak, lautan kesadaranmu akan hancur, tubuh dan jiwamu akan lenyap.
Hong Tian berteriak dengan suara dingin. Kamu sejak awal sudah berusaha sekuat tenaga agar aku lengah, berniat untuk mengambil alih tubuhku, dan sekarang kamu ingin aku berhenti. Atas dasar apa? Luo Xiu tertawa dingin. Jangan berpikir bahwa dengan mengancamku dengan ledakan diri kamu bisa menakutiku. Ini hanya salah satu avatarku, bahkan jika aku mati, tubuh utamaku tidak akan terpengaruh. Boom! Sebuah segel kematian surga menghantam. Sisa roh Hong Tian segera hancur, lalu berkumpul kembali, auranya menjadi lebih lemah. Bang! Luo Xiu melompat maju, tombak tempur naga hitam menusuk, sinar tombak berbentuk naga menghancurkan kepalanya. Sisa roh Hong Tian terbang menjauh, kepala yang hancur dengan cepat menyatu kembali, berteriak marah, jangan memaksaku. Kamu telah bertahan dalam waktu yang tak terbatas, lebih takut mati daripada aku, apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku? Luo Xiu benar-benar tidak peduli, menguasai situasi sepenuhnya. Bahkan ledakan diri tidak bisa mengancam lawan, ini benar-benar membuat sisa roh Hong Tian sedikit panik. Selama kamu mau berhenti, kita bisa berbicara baik-baik, aku bersedia membayar seberapapun kamu mau. Dahulu seorang Raja Dewa yang tinggi, sekarang harus berkompromi, ini menunjukkan bahwa Hong Tian benar-benar tidak ingin lenyap. Luo Xiu tidak melanjutkan pengejaran, dia juga agak khawatir lawannya benar-benar akan meledak. Meskipun avatar ini tidak takut mati, tetapi semua harta yang ada di sini akan hilang, dan tidak mungkin untuk mencarinya kembali di kehampaan yang tak terbatas ini. Tombakku belum memiliki roh senjata, jika kamu mau disegel menjadi roh senjataku, aku bisa memaafkanmu untuk mencoba mengambil alih tubuhku. Luo Xiu mengajukan syaratnya, menjadi roh senjatamu, tidak mungkin, Hong Tian berteriak marah. Begitu menjadi roh senjata, selamanya akan dikendalikan oleh orang lain, dengan harga diri seorang Raja Dewa. Bagaimana mungkin dia bisa setuju? Sebenarnya, mendapatkan kehidupan baru sebagai roh senjata bukanlah sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh Hong Tian. Dia pernah mencoba untuk masuk ke Istana Ungu sebagai roh, tetapi Istana Ungu sudah memiliki roh senjata. Hanya saja sedang tertidur karena rusak, jadi dia tidak bisa menjadi roh senjata Istana Ungu. Dan bahkan jika dia bisa menerima menjadi roh senjata, dia tidak akan sembarangan menjadi roh senjata suatu senjata, karena pertumbuhan roh senjata akan terbatas oleh senjata itu sendiri. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Luo Xiu melangkah maju, siap untuk bertindak lagi. Jangan terlalu berlebihan, menjadi roh senjatamu tidak mungkin, tapi aku bisa memberikan Istana Ungu kepadamu. Hanya harta Raja Dewa yang rusak, dengan kekuatanku yang sulit untuk menggunakannya, apa gunanya? Luo Xiu dikelilingi oleh api merah, seperti dewa api, memandang rendah sisa roh Hong Tian, dengan dingin berkata, kamu bisa menjadi roh senjataku, atau kamu bisa meledak dan mati bersamaku. Kamu tidak punya pilihan ketiga.